Mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Ade. Wah, ada apa ini? Tumben. Iya nih Pak Ade. Maaf ya Pak Ade mengganggu waktunya Pak Ade. Sekiranya Pak Ade ada waktu nih, boleh nggak saya ingin bercerita sedikit nih Pak Ade? Saya punya sedikit masalah di kelas Pak Ade. Boleh Ibu, tentu saja boleh. Kita saling berbagi begitu. Kalau boleh tahu apa yang ingin Ibu sampaikan Ibu pada kesempatan ini? Terima kasih Pak Ade sebelumnya. Mohon maaf ya kalau saya mengganggu waktunya Pak Ade. Begini Pak Ade, di kelas saya kan mengajar tema Pak Ade, cuman ada pelajaran matematika juga di dalamnya. Nah, saat saya mengajar matematika, anak murid saya itu cenderung kurang bersemangat gitu Pak Ade. Tapi saat saya mengajarkan pelajaran yang lain, mereka bersemangat gitu ya untuk belajar. Tapi saat pelajaran matematika nih khususnya, mereka itu jadi kurang bersemangat gitu Pak Ade, malah cenderung inginnya pelajaran lain saja gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan saya nih Pak Ade gitu. Iya, baik ya. Bu Ade menyampaikan bahwasanya murid di kelasnya ini cenderung kurang ini ya dengan pelajaran matematika gitu ya Bu ya, kayaknya kurang semangat gitu ya Bu ya. Betul Pak Ade. Iya baik, baik. Iya Ibu, kira-kira kalau menurut Ibu kondisi kelas yang ideal yang Ibu inginkan seperti apa Ibu? Saya sebagai seorang guru ya Pak Ade ya, kita sebagai seorang guru ingin pastinya kondisi di kelas itu, walaupun pelajaran apapun itu, karena kan kita kalau di sekolah SD kan mengampu semua mata pelajaran ya Pak Ade khususnya, maaf, selain Iya agama betul. dengan PJOK gitu ya Pak Ade. Nah, inginnya saya semua pelajaran tuh mereka tetap bersemangat gitu, walaupun pelajaran matematika, ya mungkin ya saya tahu pastinya ada beberapa anak yang berpikir kalau matematika itu pembelajaran yang bagi mereka tuh sedikit kurang menyenangkan karena mereka kurang memahami gitu ya Pak Ade. Tapi tetap saya kepingin berusaha bagaimana caranya agar walaupun pelajaran matematika mereka juga tetap bersemangat gitu Pak Ade. Iya seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Baik, kira-kira kalau boleh tahu di sini kondisinya sudah lama ya Bu ya kalau boleh tahu? Sejak awal saya mulai pembelajaran Pak Ade, awal ajaran ini Pak Ade. Oh, tahun ajaran ini baik. Apakah Ibu sudah berkomunikasi dengan murid-muridnya di kelas? Saya sudah coba melakukan komunikasi dengan murid saya, Pak Ade. Saya coba Ya, ngobrol nih sama murid-murid saya saat jam di luar pelajaran, seperti saat istirahat nih, Pak Ade. Saya ajak ngobrol iya. santai dengan beberapa murid. Nah, mereka bercerita kenapa keluh kesah mereka tidak bersemangat saat pembelajaran matematika. Ternyata ada beberapa siswa yang mengungkapkan kalau pembelajaran matematika itu mereka tidak bisa perkalian bahkan sampai ke pembagian, apalagi di situ mereka merasa kesulitan gitu Pak Ade Iya. Oh, gitu. begitu. Iya, Iya, baik. Ya, apakah iya baik seperti itu ya, Bu ya. Baik, mohon maaf Ibu, apakah Ibu sebelumnya mungkin di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, pernah menerapkan strategi pembelajaran apa gitu yang bikin murid-murid Ibu jadi senang gitu ya? Kira-kira pernah nggak, Bu? hmm, tahun sebelumnya saya sudah pernah Pak Ade mencobakan metode pembelajaran khususnya untuk pembelajaran matematika itu seperti mereka mencari materi sendiri di luar konteks buku ya Pak Ade, di luar buku buku pelajaran ya. Saya Iya. coba mereka suruh bawa gawai handphone yang mereka punya. Nah, mereka boleh browsing tapi konteksnya untuk belajar gitu kan, mencari literasi literasi Iya. cara-cara pembelajaran matematika yang menarik gitu kan Pak Ade. Nah, dan saya coba mereka saya ajak untuk praktek langsung di lapangan. Jadi misalnya kalau kayak pembelajaran statistik nih ya Pak Ade ya, pengolahan data. Saya Iya. coba langsung itu Pak Ade, Iya. mereka saya minta untuk mencari berbagai contoh mencari
Contoh nih, misalnya kayak mereka menghitung jumlah siswa kelas 1A berapa, 1B berapa. Nah, nanti mereka olah sendiri menjadi apa namanya? Menjadi tabel gitu kan, sesuai pembelajaran matematika tersebut. Jadi Iya, kayaknya kesannya memang sih tahun kemarin tuh mereka lebih asik gitu ya Pak Ade ya. Karena mereka kan bisa keluar ruangan nih hmm, mencari informasinya, tidak harus di dalam ruangan. Mungkin seperti itu kali ya Pak iya, Ade ya yang harus saya betul. terapkan. Iya, begitu ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Jadi menurut Ibu kira-kira bagaimana strategi untuk menyelesaikan permasalahannya Menurut saya mungkin saya rencana ke harus depannya mungkin? harus punya inovasi pembelajaran, mungkin yang seperti tahun kemarin kali mungkin ya Pak Ade ya, saya harus lebih sering lagi Iya, mencari informasi, mencari berbagai, metode pembelajaran yang tepat yang akan saya terapkan di, iya, tiap-tiap materi yang akan saya berikan, khususnya matematika ini ya Pak Ade ya. Jadi, metodenya itu sesuai iya, atau metode yang menyenangkan untuk anak belajar matematika. Mungkin seperti itu mungkin Pak Ade ya, saya ya. iya. Begitu ya Bu ya. Jadi Bu Ade di sini ingin menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang tepat, yang menyenangkan gitu ya Bu ya, Betul Pak untuk Ade. anak-anaknya. Iya, baik Ibu. Kira-kira kalau untuk daya dukung dari sekolah gimana Ibu? Alhamdulillah Pak Ade untuk daya dukung dari sekolah baik kepala sekolah, rekan sejawat maupun orang tua murid di sini sangat mendukung kalau saya apa namanya mencobakan metode pembelajaran yang bervariasi gitu. Apalagi dengan fasilitas sekolah yang memadai gitu Pak Ade. Mungkin alat peraga segala macam ya. Itu juga alhamdulillah mendukung sih Pak Ade. Mendukung ya Bu ya. Baik, bagus sekali kalau begitu Bu. Kira-kira kapan Ibu akan apa ya melaksanakan atau menerapkannya gitu? Kalau lihat dari, kasusnya seperti ini mungkin saya akan segera ya Pak Ade, seminggu setelah ini saya harus mencobakan, saya harus, segera mencari gitu ya Pak Ade ya, model atau metode pembelajaran yang tepat gitu. Jadi biar tidak berlarut-larut ya Pak Ade ya. Betul, iya. Wah, saya jadi nggak sabar ini Ibu. Berarti nanti setelah Ibu menerapkan metode atau strategi pembelajaran tersebut, boleh nanti untuk progresnya Ibu ya, nanti apa namanya sharing lagi Ibu, disampaikan gitu. Saya jadi nggak sabar Ibu ingin mendengarnya. Dengan senang hati Pak Ade, pasti saya akan memberikan progresnya ke Pak Ade karena di samping ini kan saya juga bisa berbagi pengalaman saya dan saya juga bisa apa namanya meminta saran dari Pak Ade masukannya ya Pak Ade ya tentang pembelajaran Iya, yang sudah saya terapkan nanti gitu ya. iya baik Ibu. Ada lagi mungkin Ibu yang mau disampaikan? Mungkin itu saja sih Pak Ade. Saya coba dulu ya Pak Ade ya bagaimana nih Iya. ke depannya saya bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Iya, baik. Mudah-mudahan berhasil Ibu ya, sukses dan sekali lagi saya menunggu nih, nggak sabar untuk progresnya seperti apa itu Bu ya. Nanti jangan lupa ya Bu ya, kalau saya insya Allah ada waktu terus untuk berbagi, untuk apa namanya share, untuk cerita-cerita gitu Bu. Ya, terima kasih sekali Pak Ade. Maaf Pak Ade kalau sudah merepotkan Pak Ade. Iya, tidak apa-apa Ibu. Terima kasih Pak Ade. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Pak Ade. Ini masih sambil direkam. Langsung ke apa Gantian. namanya tadi? Eh, Ini langsung gantian ya Bu ya? Bukan yang tadi Pak Ade. Yang apa namanya? Apa nanti dipotong aja? Yang apa Refleksi. refleksinya. Mau langsung refleksi jadi biar sekalian rekamannya. Nanti Pak Ade Iya, tinggal oke. motongnya enak gitu. Iya, refleksi ya. Saya buka dulu panduannya. Refleksi diri latihan coaching. Mm, Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang saya amati yang sudah berjalan dengan baik adalah apa ya percakapan berlangsung secara natural ya Bu ya. iya Pak Ade. Dengan menggali informasi yang cukup banyak antara coach ke coachee gitu ya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan
apa ya kira-kira yang mau ditingkatkan? Eh, Kalau saya pribadi mungkin menjaga fokus gitu ya Bu ya. Saya pribadi mungkin harus lebih fokus lagi karena tadi dengan ada sedikit trouble di awal itu agak sedikit apa ya kurang fokus ditambah ini apa ya kondisi di ruang guru tadi baru bubar baru pada pulang gitu ya berisik jadi agak kurang fokus. Tetap harus fokus lagi ke depannya. Kalau untuk saya pribadi kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya mungkin latihan ini ya apa namanya dengan mindfulness tadi gitu ya dengan stop atau boleh juga dengan meditasi gitu ya. Kemudian menjaga kesehatan fisik kalau buat saya pribadi ya. Kemudian mengelola waktu dengan baik, bisa juga dengan mengurangi gangguan-gangguan yang ada seperti apa ya gangguan-gangguan eksternal lah misalkan HP dan lain sebagainya ketika ada panggilan itu kan mungkin ada faktor-faktor X di luar dugaan yang sedikit banyak dapat mengganggu fokus gitu. Mungkin itu kemudian apalagi pertanyaan berikutnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya ya untuk meningkatkannya ya mungkin lebih giat lagi dalam melakukan praktek gimana cara untuk mendengarkan aktif gitu ya. Terus untuk bagaimana menjaga tetap fokus gitu ya. Mungkin seperti itu. Kemudian umpan balik dari terhadap Koci ya. Untuk umpan baliknya sudah cukup bagus ya. Saya rasa Koci sudah cukup bagus, sudah bisa menjawab apa ya pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya menggali informasi gitu ya, memancing untuk coach sendiri menemukan solusi dari permasalahannya itu sudah cukup baik dan apa namanya natural juga gitu, maksudnya nggak kaku bahasanya gitu. Itu dari saya mungkin Ibu Oke Pak Ade, refleksinya. mungkin dari saya kan tadi refleksinya umpan balik dari Koci, berarti Koci kan saya ya Pak Ade ya. Di sini yang saya Iya, rasakan saya juga merasa lega gitu Pak Ade ya, merasa iya, lega, merasa senang karena percakapan barusan, coaching barusan bisa menggali potensi yang ada dalam diri Koci gitu kan. Nah, iya, kemudian dapat juga memecahkan permasalahan yang ada gitu. Jadi dapat mengambil iya, keputusan yang terbaik. Itu dari saya, Pak Ade. iya, oke. Oke, Baik kita ke saya berikutnya mungkin ya. saya off dulu ya, Pak Ade. Nanti Pak Ade tinggal di cut sendiri ya. Oke, sip.